Yang mati itu adalah kemanusiaannya, Kedagingannya. kedagingannya atau kemanusiaannya, ya Kalau sama manusia aja. ya harus daging. Manusia itu Lu rupa. jangan campurin dulu sama ajaran kamu, ya. Ini ajaran Bukan, Kristen itu Asyria. tata bahasa grammar begitu. Enggak, Leksikonnya begitu. enggak, beda, Oh, ya. beda Jadi ya. Oke. jangan lo campur aduk sama ajaran Romawi, ya. Ini ajaran Bukan, dari masalahnya di kejadian 126 ada kata selem demut. Itu bukan bicara substansi, bicara rupa. udahlah gitu. Lu bicara ajaran lo sendiri. Kalau Loh, ada orang tanya, ini gua ditanya sama ini oh, berarti seperti nggak apa pakai sih kitab ya? kejadian 126 nggak dipakai ya? Beda lah gitu Oh, beda. ajaran. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Jadi beginilah ajaran dari Kristen Assyria yang kami wariskan secara turun-temurun, teman-teman. Orang Assyria itu ya bukan orang Arab. Ya aslinya memang itu ajaran dari komunitas Yahudi. Cuma komunitas di Edesa itu komunitas Aramean, suku Aramean. Mereka beda sama Arab. Mereka bahasa sehari-harinya memang Aram gitu. Nah, bahasa Aram ini sekarang sudah banyak cabang-cabangnya ya. Nah, kalau kita di sini memakai istilah cabangnya Syria gitu. Jadi ajaran ini kalau Kristen di Arab ya begitu Islam itu lahir ya kan ada Kristen-Kristen yang sudah ada di abad 7 itu kemudian menerjemahkan kitab suci mereka yang Aramaik ke dalam Arab sehingga muncullah Allah itu di dalam kitab suci mereka. Nah, kalau Kristen Assyria ini enggak. Itu enggak boleh ada kitab bahasa lain ya di altar. Itu enggak boleh. Ini Aramaik harus di altar ini. Nah, kita bicara ke substansinya aja, nggak usah bicara ke aramnya itunya. Enggak, Substansinya aja. gua jelasin sejarahnya juga supaya teman-teman tahu Hmm, gitu kan latar belakangnya itu hmm. bagaimana sih sehingga kok ada Kristen di Arab yang nyembah-nyembah Allah tapi ini enggak gitu Oke, gue mau ya. tanya berarti. Berarti Sam Aldo menolak Tritunggal ya? Menolak dalam arti kami tuh menghargai ya pendekatan orang-orang Yunani yang meyakini Tritunggal bagaimana Tuhan yang diajarkan sama Yesua. Pendekatan mereka akhirnya merumuskan ajaran trias itu atau Iya, iya saya belum dapat clue-nya nih. Tolong dijawab dengan eksplisit ya. Sam Aldo menolak Tritunggal apa tidak? saya saya bukan penganut Tritunggal gitu, cuma saya harus menjelaskan menolak itu artinya beda sama kamu menolak gitu. Oh, berarti menerima. Saya bisa menerima pemahaman mereka karena Oke, Tuhan ini kan suatu yang mistik, yang abstrak gitu ya. Nggak oke. bisa beda gini ya. Oneness sama Trinitas itu udah saling klaim sampai berpikir nanti kalau kamu salah, kamu masuk neraka hanya gara-gara konsep ini gitu. Nah, Enggak, kami enggak. tidak berpikir demikian. Makanya kami Aku berpikir malah Wanes masuk neraka gitu aja udah. Saya lanjut ya. Saya nggak suka Ini gue retorika jelasin soalnya. dulu ya. Ah, Konsep berpikir tentang ketuhanan tidak akan menyebabkan kita itu akhirnya terjerumus ke neraka. Karena kita memahami suatu yang mistik ya. hmm, Dengan kapasitas pemikiran kita yang terbatas. oke. Saya mau tanya dulu. Di abad keempat, yang diteruskan oleh Athanasius, bunyinya una substantia tres persone discresi non separate distingsi non divisi. Itu Sam Aldo menerima apa menolak? Itu ajaran di wilayah Roma itu. Kami nggak Ah, ikut-ikutan. iya, aku nanya, diterima apa Makanya ditolak? sekali lagi gue nggak bilang menolak atau apa. Gue menghormati ya ajaran-ajaran Iya, yang berkembang. aku nggak nanya menghormati atau tidak, aku nanya diterima apa ditolak. Itu aja kok, simpel. Itu nggak ada jawabannya gitu. Gue nggak Kok bisa nerima tapi gue begitu juga ya? nggak nolak ya. Gue istilahnya lo punya ajaran kayak gimana pun gue harus hormati gitu. Berarti Itu ya. akidahnya nggak baku kalau begitu. Ya mau bilang nggak baku gimana juga terserah gitu. Oh ya sudah, sekarang coba gedein saya, Umar. Oke, oke, Jadi oke. jangan campur aduk ajaran ya. Ini Ya, ajaran ya. kami seperti ini. Ya, di situ yang sarkofagus dogmatika tadi, saya baca ya.
ya, ragam ini sering muncul di abad kelima, tetapi akhirnya dibidahkan secara resmi oleh Paus Benediktus XIV pada abad 18. Udah jelas belum narasi saya, teman-teman? Yang 3 patung tadi baru Jelas, jelas. dibid'ahkan oleh Paus Benediktus XIV pada abad ke-18. Sekarang kalian pikir dari abad ke-4 sampai abad 18 berapa ribu tahun, teman-teman? 1400-an ya. Betul ya? 1400 tahun kira-kira ya. Nah, jadi dari mulai dogmatika sarkofagus itu tadi, setiap orang yang menentang di anatema, dieksekusi, bro. Nah, setelah saya hitung-hitung berdasarkan data di Google, jumlah orang yang hilang nyawanya gara-gara menentang itu 50 juta jiwa. Belum ada yang menyaingi sampai detik ini. Janganlah begitu, Sam. Loh, kan saya hanya baca. Oh iya, iya. 50 juta jiwa. Saya nggak tahu nih, baru dengar narasi Sam Aldo. Bro Sam, lalu bagaimana dengan yang tidak menolaknya tapi nerima juga? Wah, gua nggak tahu deh, gitu. Setahu gue di anatema juga, jadi nggak boleh diterima setengah-setengah. Tahu nggak arti anatema itu apa? Ana temannya si Ana, si Tema. Nih, kalau belum tahu, itu istilahnya adalah dipecat. Jadi tadinya adalah satu organisasi, terus dipecat, jadi dia terpisah. Nah, Nggak apa-apa. kami ini ada di luar organisasinya mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa anatema kami gitu. Masalahnya gua nggak peduli anatema apa tidak. Masalahnya 50 juta jiwa itu yang jadi masalah. Kalau lo mau anatema, gue kemarin anatema pemain bass gue, lo main bassnya ngaco lo, gue anatema lo, kan gitu. Nah, tapi kalau lo main bassnya ngaco lo, gue hilangkan nyawa lo, kan nggak bener gitu. Nah itu Jangan mah udah diketawain gue, Umar. Ntar gue jadinya malu-malu. Jangan lah, udah ini sih apa konsekuensi ya. Kristen jangan pula sama politik. Jangan nak kali pula kamu ketawanya Bang Umar. Nggak apa-apa, Umar spesial buat gue. Umar spesial ya. Ya kalau namanya bunuh-bunuhan ya karena perbedaan doktrin, itulah akibat ya kekristenan itu jadi alat politik Kaisar Konstantin. Sejak abad 4 demikian gitu loh. Nah, janganlah dibongkar lah Ronaldo. Kenapa? Di abad 15, kita langsung masuk substansinya aja. Di abad 15, yang tadi 3 pria dewasa berjanggut dirubah satu prianya jadi burung merpati, seperti gambar ini yang ada di Basilika Santo Petrus. Bentar, Sam, lu nggak ngeritisin si itu Romo Daniel nih ceritanya? Oh iya, ini nenek moyangnya Romo Daniel udah gua kritik ini. Romo Daniel kan itu kan konco. Oh iya. Are-are ya kan, are-are itu. Daniel itu udah bukan trinitas asli ya. Kalau udah trinitas masuk Indonesia itu trinitas sinkretisme atau politeis. Mana menyembah Allah di sini. Jangankan yang masuk ke sini, Semaldo ini abad 15, yang tadi abad 4, memang politeis. Gimana sih? Nah, sekarang ini yang abad 15 nih. Gambarnya yang bikin ini Michelangelo. Teman-teman tahu nggak siapa Michelangelo? Dia artis termahal di abad itu, bahkan 4 kali lebih mahal dari Leonardo da Vinci. Nah, ketika ada kompetisi pembangunan Basilika Santo Petrus, da Vinci kalah. Yang menang adalah Michelangelo, seorang homoseksual. Leonardo juga seorang homoseksual. Nah, lalu dengan 3 temannya itu bersama membangun Basilika Santo Petrus, berikut juga lukisan ini. Gitu. Nah, Michelangelo itu sangat mahal dibayar. Karena kepausan tidak mampu membayarnya, dijuallah surat indulgensi. Surat pengampunan dosa bayar. Yang nggak bayar nggak diampunin dosanya. Kan gitu ceritanya. Nah, Luther marah ya? Luther marah. Tapi kemarahan Luther sebelumnya sudah timbul sejak Erasmus Desiderius disekolahkan oleh Paus Leo X untuk belajar bahasa Yunani Ibrani. Ketika dia tahu bahasa Yunani, dia mengkritik Vulgata abad ke-5, Vulgata 1. Nah, maka dia membuat Vulgata 2 dengan mengumpulkan kodeks-kodeks Yunani lagi yang disebut Septuaginta. Textus Receptus. Nah, sebenarnya Textus Receptus itu sudah pernah dilakukan di abad ke-5 dalam membuat
Vulgata 1. Nah, lalu dibuatlah di abad 15 setelah dikritik setelah ribuan tahun, dikritik oleh Erasmus, dibuatlah Vulgata 2. Ketika Vulgata 2 jadi, itu dipersembahkan sebagai hadiah kepada Paus Leo X karena menyekolahkan dia. Nah, baru Vulgata 2 ini digandakan setelah mesin cetak ditemukan abad 15, itu di abad 5 tahun setelah abad 15. Nah, tetapi setelah mau digandakan, dia ditentang oleh Queen Mary yang nanti namanya terkenal menjadi Bloody Mary. Mary yang berdarah-darah itu ya. Karena dia mengeksekusi orang-orang yang menentang Tritunggal. Nah, Erasmus dikritik oleh Queen Mary dan dipaksa Leo Paus X, sahabatnya si Erasmus, untuk mengkoreksi lagi Vulgata kedua dan dibuatlah Vulgata ketiga yang akhirnya dianut oleh John Calvin. Tetapi Martin Luther menganut Vulgata 2. Nah, jadi itulah sejarah daripada tokoh-tokoh reformasi yang sebenarnya tokoh reformasi utamanya bukan Martin Luther tetapi Erasmus Desiderius. Dialah yang menjadi sumber berpikirnya dari tokoh-tokoh reformasi. Nah, namun pada akhirnya Erasmus ditentang secara besar-besaran. Semua karya tulis Erasmus di Inggris itu terlarang untuk dibaca ya. Bahkan Erasmus ditemukan mati secara misterius di Bulgaria. Itu. Janganlah dibongkar lah, Sam. Jangan ya, ya udah sorry kalau begitu. Ini Jadi yang tadi saya sudah sempat katakan lupakan saja ya, dikit-dikit ya. Tapi kalau ada yang orang nggak bisa lupa nggak apa-apa. Nah, Michael Servetus Saya saja. nggak lupa. Michael Servetus setelah ke John Calvin, ini saya ceritain sebelumnya. Nah, Cukup Michael Servetus saja yang jadi terakhir. boleh. Nah, ini sempat dirubah 3 pribadi terpisah ini menjadi seperti ini. Ada lagi ya. Sebentar ya. Ini saya tunjukin dulu, ini ikon dari Ortodoks. Ini ikon dari Ortodoks karena Aderion menolak penjelasan saya dan menolak literatur yang saya bacakan. Ortodoks tidak pernah seperti itu. Ini buktinya di Moskwa nih. Ini buktinya 3 pribadi terpisah. Nah, itu ikon itu. Nah, sekarang kita buka Relief lagi. ya, lebih ke relief Bang Sam ya. Kelukisan, kalau relief yang sarkofagus tadi. Oh, yang sarkofagus. Tapi itu kan ortodok juga. Yang ini yang ortodoks. Lah iya, yang barusan itu kan ortodok. Ini ortodoks nih. Wah, itu masih Kampret. Itu pula yang nampakkan mukanya. Nah, bentar ya. Nah, ini aduh mana sih fotonya? Ini. Ini gue udah mau turun nih, tapi sebelum turun gue mau tanya sama lo nih Sam. Ya, pertanyaan gue simple ya. Oneness ya, itu nggak pernah ngajarin untuk menyembah Allah. Nah, oneness yang menyembah Allah menurut lo sinkretisme atau politeis? Menyembah Allah apa menyembah Yahweh? Ya menyembah Allah lah. Ya menyembah Allah ini kalau diartikan Bingung. terjemahan ya nggak pernah Bingung dia. melarang. Kalau dalam Bingung konteks dia. Bingung dia, bingung. kalau dalam konteks terjemahan ya enggak, tapi kalau menyembah Elohim iya. Udah simple aja, lo sama gue kan punya pemahaman yang sama tentang Allah kan. Ya sudah, kalau dasarnya diksi ya Di tidak. aslinya, ya kita sama-sama tahu ya. Ah. Aslinya Oneness Pentakos itu nggak pernah ngajarin itu. Iya, Tapi betul. begitu masuk Indonesia, jadinya kan terkamiri dengan ajaran dari LAI ini gitu. Iya, Simple. itu karena itu kasusnya diksi ya. Kalau kasusnya diksi iya. Makanya Sebenarnya ya, nggak boleh. bagi gue jelas ya. Mau Trinitas ke, mau Oneness ke, mau Arianus, kalau di sini menyembah Allah, dia politeis. Paling enggak adalah sinkretisme. Itu jelas bagi gue. Iya. Tapi konteks gue di sini bicara tentang bukan tentang diksi dulu. Nah, nanti diksi kita bicarakan kemudian. Nah, di sini di abad 15 ini dirubah jadi 1 kepala 3 wajah nih, teman-teman. Badannya 1. Umar, jelas ya Umar ya. Nah, ini narasinya di sini bentar. 3 kepala. 3 wajah 1 kepala. Oh, 3 wajah. Aku bikin topengnya, ntar mungkin Murati bisa pakai. Nah, Cantik itu. Keren. 3 wajah 1 kepala. Jadi ada orang mukul dari belakang, gue lihat deh. nggak bisa colong-colongan kan?
Nah, enaknya punya cewek satu wajah, satu kepala tiga wajah. Jadi kalau bosen pindah ke wajah sebelah kan gitu. Aduh. Nah, ini ya, penggambaran Tritunggal ala Kerberos, yakni tiga wajah dalam satu kepala, muncul di kalangan umat Katolik pada kurun waktu abad ke-15 sampai 17. Jadi 200 tahun loh teman-teman. Tetapi dibedakan selepas Konsili Trente, dan sekali lagi dibedakan Paus Urbanus ke-8 pada tahun 1628. Sehingga banyak citranya yang dimusnahkan. Nah, Tritunggal juga digambarkan secara abstrak dengan lambang-lambang misalnya segitiga atau tiga buah segitiga. Ah, itu baru modern. Jadi zaman dulu Tritunggal abad-abad awal itu, abad 4 itu nggak ada pakai segitiga. Dia pakai gambar sama pakai patung. Oh, berarti yang pakai segitiga itu Tritunggal modern ya? Tritunggal yang sudah malu dengan gambar-gambar itu. Oh, kasihan kali sih Harusnya Tritunggal bagus ini. loh. Kalau 3 gambarnya kan gitu jelas bagus loh. Boleh, apalagi ditaruh tulisan Testamen atau Metallica gitu kan keren. Yon, datanglah koyon. Billion. Atau dikasih tulisan Necrodet gitu kan keren. Kalau Bang Umar pandai melukis tuh, melukis burung merpati, melukis orang yang jenggotan cocok banget tuh. Dijual sama Tritunggal laku. Ini ada di bawah dia alasan tempat saya masih sibuk katanya. Si Pak Binsar nih. Oh, nggak apa-apa. Memang dari dulu kalau Samuel itu suka bertanya orang nggak bisa jawab. Nggak tahu kenapa ya. Apa gue kurang sekolah apa gimana gitu. Ini ada orangnya Bang Sem. Nah, Pak Murati, dia diajak ke Pak Erben nggak mau Murati ini. Bacot dong di sini. Wah, Pak Erben nggak bisa diskusi. Loh, dia Nggak kan bisa apologis loh Bang Sem. ilmu. Masa Allah yang roh itu bisa mati? Gimana sih pimangan kalian? Roh Goblok nggak lah. bisa mati. Yang mati dagingnya. Masa roh mati, roh kamu aja nggak bisa mati apalagi. Roh kamu kan mana bisa mati, bro? Kamu masih berpikiran nggak bahwa Allah itu bisa mati? Kan ngeri kan orang ini. Lah, sekarang kalau Laik Binsar dibunuh, yang mati kan dagingnya, rohnya tidak. Sekarang saya tanya, Binsar mati nggak? Layak punya daging tuh. Enggak, Ngeri lagi. misalnya daging. Sebentar, Udahlah, Laik aku Binsar. lagi malas tepi jalan saya bro berdebat. Jangan ngambek lah, Laik. Malas aku sama situ. Kau kok seleranya sama aku aja memang kau ini, Pak. Loh, sekarang gue tanya Murah Hati. Murah Hati ada roh, ada dagingnya. Sama kayak si Ada. Umar. Ketika Murah Hati mati, bisakah kita katakan Murah Hati mati? Ya matilah kalau Ya memang matilah. Nggak usah harus dijelaskan lagi. Rohnya tidak mati. Nggak usah mati. dijelaskan. Iya. Nah, masa kalau misalnya misalnya Murah Hati mati, masuk koran nih, berduka cita, Murah Hati, Panggabean misalnya. Nah, terus saya bilang, oh Murah Hati nggak mati. Gimana bro? Itu di koran mati. Dagingnya yang mati. Ya dagingnya sudah. Mati, rohnya nggak mati katanya. Makanya di koran. Ketawa orang yang mendengar lah. Makanya di koran dijelaskan. Turut berduka cita atas dagingnya Murah Hati telah berpulang. Aneh-aneh memang Tritunggal ini. Maunya dia mau mendetail, tapi dikejar dia mendetail, balik-balik kepada sesuatu yang singkat. Parah. Kita kejar dia kepada yang singkat, dia pergi kepada yang mendetail, kan gitu. Parah memang. Detailnya harus S3 pula lagi kan. Iya. Nah gitu-gitu aja terus Bang Umar. Saya kejar dia nanti mendetailnya. Dia kembali kepada yang simple. Nah kita kejar dia kepada hal yang simple. Masuk lari lagi dia kepada yang mendetail. Bingung putar-putar ke situ aja lah. Mungkin ada kelas muter-muter mungkin. Iya memang itu Bang Umar. Muter-muter dia. Kayak ikan diobok-obok itu. Diobok-obok, airnya diobok-obok kan gitu. Ada ikan kecil-kecil pada mabok. Tapi aku nggak mau mabok. Si Herdi kemana kok nggak pernah nongol si Herdi? Hancur apa akunnya? RD siapa? Tri ini. Iya. Malikil. Malikin. Nongol tiap hari. Bukan pernah nongol dia ya. Nongol tiap hari. Ada di kita. Tadi ada. Pak Binsar, janganlah baper. Kita baik kok. Kita anaknya asik-asik kok ya. Iya. Bro, lu di Surabaya ya?
Jakarta. Lu di Jakarta sekarang? Iya. Gue 15 mau ke Surabaya. Gue di Surabaya tanggal 26. Ya udah ntar kita ketemuan lah. Boleh, boleh. Kita karaokean bareng ya kan. Apa? Mati-matian. Lagunya mahal ini, mati-matian. Boleh. Satu Ya udah. atau tiga. Ya udah, gue mau turun dulu, mau jalan dulu ya. Lanjut lah teman-teman ya. God Oke, bless ini semuanya. aku tutup dulu ya. Yuk, yuk. Thank you semuanya. Oke.